Sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu belajar, ikut majelis ta'lim di mana-mana, ikut belajar di mana-mana. Tujuan kita belajar itu yang paling penting adalah ridho dari guru. Jadi kita menimba ilmu, menuntut ilmu, belajar dari guru itu yang kita cari ridhonya. Bukan sekedar ilmunya, lebih penting ridhonya guru daripada ilmunya guru. Kenapa? Karena kalau guru itu ridho, sedikit ilmu yang kita dapat dari beliau itu berkah, karena guru ridho, ilmunya berkah, bisa diamalkan, bermanfaat ilmunya. Tapi kalau guru enggak ridho sama kita, gurunya enggak seneng sama kita, Masya Allah, setebal apapun kitab yang sudah kita hafalkan, itu satu pun tidak bisa kita amalkan. Ataupun jika diamalkan tidak membawa manfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Sholatnya nggak membekas, ngajinya nggak membekas, zikirnya nggak membekas, dicabut keberkahannya semua amal-amalnya itu. Kenapa? Karena gurunya nggak ridho sama dia, gurunya sakit hati sama dia, gurunya ada perasaan jengkel, nggak suka sama murid ini. Yang mungkin karena adabnya murid kurang kepada gurunya, mungkin adabnya murid memfitnah gurunya, mencaci maki gurunya, ghibahin gurunya, dan gurunya tahu dijelek-jelekkan oleh muridnya, dijatuh-jatuhkan oleh gurunya, dicaci maki oleh muridnya. Gurunya sadar itu muridnya ini tiap hari mencaci maki, menfitnah, gurunya ini dikatai macam-macam. Gurunya tahu dan kerasa gurunya itu. Dan ketika gurunya sakit hati, gurunya itu tersakiti, walaupun guru itu tidak ngomong, tidak berucap, tapi ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kalau sampai kita tuh membuat guru gak ridho, guru jengkel sama kita. Karena kalau guru sampai jengkel, sampai gak ridho, ilmu yang selama ini kita pelajari dari beliau tidak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga ada orang mengeluh, Ustadz, kenapa saya sholat gak bisa khusyuk? Saya zikir baru sebentar ketiduran, baca Quran aja gak sempat kepuntal-puntal, tahajud tidak pernah lagi, duha ketetaran terus. Saya nggak pernah ibadah nih Ustadz, gimana, susah sekali ya saya ini, ibadahnya kacau. Ya itu karena Allah sudah cabut keberkahan ilmunya. Gurunya nggak ridho, dia ngaji sama gurunya, belajar ngaji sama gurunya, tapi di belakang jelek-jelekkan gurunya. Kejahatan macam apa ini? Seorang murid yang tidak tahu terima kasih, dia nimba ilmu dari gurunya, tapi dia rusak sumur tempat dia mengambil ilmu tersebut. Ini guru kan seperti sumur, tempat kita menimba air, tempat kita untuk ngambil air minum. Tapi malah sumurnya dikencingin, sumurnya diludahin, dilempari kotoran. Seperti itulah seorang murid yang mencaci maki gurunya, mencela gurunya, menghina gurunya. Dia telah merusak sumber ilmunya itu, sehingga ilmu yang dia dapatkan tidak akan membawa manfaat sama sekali untuk dirinya, bahkan mungkin untuk orang lain. Maka ini adalah adab seorang murid kepada guru. Berhati-hatilah ketika gurumu tidak ridho denganmu. Di akhir hidupnya pun akan difakirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya, ilmunya gak bermanfaat. Ada 3 nih musibah yang menimpa seorang murid apabila murid itu menyakiti hati gurunya, tidak adab kepada gurunya, sehingga gurunya tidak ridho kepadanya. Itu ada tiga akibatnya. Pertama, akan dibuat hina dirinya, akan dibuat hina dirinya, hidupnya akan dihinakan oleh Allah SWT. Kedua, ilmunya tidak bisa diamalkan, ilmunya tidak bermanfaat bahkan kepada dirinya dan berdampak kepada anak keturunannya. Jadi kalau ada anak keturunan kok susah, dididik susah, ini susah, jangan-jangan dosa orang tuanya ini sama gurunya. Entah gurunya si anak atau gurunya orang tua ini, berdampak pada anaknya. Dan yang ketiga, meninggal dalam keadaan fakir. Maka berhati-hatilah, jaga adab kita kepada guru-guru kita, karena mereka adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi